Kalau lu mau tahu bapaknya segala bapak di dunia seni modern, ini dia nih orangnya. Momen.com ngomongin estetika dunia. Still Life with Apples, karya Paul Cézanne. Cézanne membuat lukisan cat minyak di atas kanvas berukuran 68,5 kali 92,7 cm ini dalam periode kisaran tahun 1895 hingga 1898 Masehi. Kalau menurut dua sejarawan seni, Beth Harris dan Stephen Zucker, lukisan ini tampak tidak selesai. Objek-objeknya dibuat mentah, kasar, dan tidak presisi, serta seakan mengabaikan titik fokus dan perspektif. Tapi mereka meyakini bahwa Cézanne adalah pelukis mumpuni yang bisa menggambar sangat indah. Lantas, mengapa lukisan ini tidak dibuat sebagus yang semestinya? Tentunya, kata mereka, gaya kasar dalam lukisan ini disengaja oleh Cézanne dan dilakukan dengan tujuan tertentu. Apa? Mengutip kalimat Dr. Beth Harris, dengan karya ini, Cézanne membuka berbagai kemungkinan dari apa yang bisa dilakukan oleh lukisan, terutama di penghujung abad ke-19. Khususnya dalam genre lukisan still life, kala itu terdapat suatu kemandekan lebih dari satu abad lamanya, di mana seniman hanya melukis benda-benda sebagai sesuatu yang indah, seperti apa yang tampak oleh mata telanjang. Cézanne justru berusaha mencari cara untuk melukis keindahan-keindahan yang lain, yang belum terjelajahi oleh seniman-seniman pada masanya. Lewat gaya sapuan yang cepat dan kendur pada karya ini, Cézanne menawarkan cara yang berbeda dari melukis, cara yang berbeda dari melihat, dan cara yang berbeda dari mengalami visual. Lagi-lagi, ini masih menurut pendapat dua sejarawan yang gue sebut tadi. Mereka menjelaskan bahwa Cézanne bahkan menyadari adanya suatu keadaan di mana daya penglihatan manusia semakin kompleks dengan kemunculan fotografi, perkembangan kota-kota modern, dan mobilisasi manusia yang mengalami percepatan karena teknologi transportasi. Cézanne mengadopsi visi itu, ide tentang kompleksitas penglihatan. Gue sengaja mengutip banyak bagian dari penjelasan kedua sejarawan itu karena mereka menyampaikan poin-poin yang sangat penting tentang karya ini dan gagasan artistik Cézanne. Tapi intinya, Still Life with Apples adalah eksperimen Cézanne untuk kembali kepada inti dari seni rupa. Gambar sebagai gambar, bentuk sebagai bentuk, visual sebagai visual. Karya lukis bagi Cézanne harus bebas dari beban-beban modernisme lampau yang selalu berusaha melakukan mimesis atau meniru, mengimitasi, dan merepresentasikan alam semesta atau lingkungan di sekitar kita semirip mungkin. Sebenarnya, karya ini bukan eksperimen Cézanne yang pertama. Memantapkan posisinya sebagai seniman penting sejak era impresionisme, Cézanne adalah orang yang membawa kembali studi impresionis ke dalam laboratorium, alih-alih bergantung pada suasana di luar studio. Fokus Cézanne bukan semata hanya kenyataan sosial dan alam belaka, tetapi juga material lukis dan segala potensinya untuk menjadi bahasa visual yang otonom yang bisa bicara dengan caranya sendiri. Seri lukisan pemandangannya di periode 1880-an menunjukkan gelagat ini. Ia memperlakukan alam lewat logika bentuk dari silinder, bola, kerucut, dan juga bujur sangkar. Menerjemahkan kerumitan visual alam menjadi bentuk dan bidang warna yang sederhana, Cézanne justru menciptakan suatu kompleksitas visual yang baru di atas kanvasnya. Konon, dialah seniman yang pertama kali melakukan studi objek ke dalam bentuk-bentuk geometris sederhana di ranah seni rupa. Inisiatifnya ini kemudian menginspirasi seniman-seniman besar dan gerakan seni rupa dunia pada masa berikutnya. Bahkan ada yang bilang, kalau Matisse si bapak seni rupa Fauvism dan Picasso si bapak seni rupa Cubism pernah berkomentar bahwa Cézanne adalah bapak dari kita semua. Sugap, dewa banget ya. Sekian dulu komentar kami tentang estetika dunia. Aipo anjir.